Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih pada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Rizky yang telah mempersiapkan kegiatan pengimbasan tentang budaya positif program guru penggerak tahun 2022 Angkatan 6 Kabupaten Bangka Tengah. Terima kasih kepada rekan-rekan guru yang telah hadir di lab komputer ini untuk bersama-sama belajar, bersama-sama sharing tentang budaya positif. Budaya positif seperti apa yang akan kami sampaikan, yang telah kami dapatkan dalam pembelajaran Diklat Guru Penggerak Angkatan 6 tahun 2022. Sebelum masuk ke situ, ada sedikit kegiatan dulu sebentar ya, ada ice breaking. Mungkin guru-guru juga sudah sering melaksanakan kegiatan ice breaking ya di kelasnya masing-masing. Yang saat ini akan saya sampaikan ice breaking tentang kita akan berkeliling dunia ya. Karena sekarang kita ada di Indonesia, kita akan berkeliling dunia. Kata kuncinya adalah Indonesia. Kata kuncinya adalah Indonesia. Jadi nanti yang bisa silahkan menjawab bahwa 4 jam lagi kita berada di mana. Kata kuncinya adalah Indonesia. 4 jam lagi kita berada di mana? Di mana? Oman. Di Oman. Yang lain? Di Indonesia. Di Indonesia. Untuk Pak Yogi, kenapa di Oman Pak Yogi? Berbeda 4 jam lagi di Oman nanti. 4 jam lagi di Oman. Jauh. Alasannya apa kok bisa di Oman gitu? Indo ya. Kata kuncinya adalah Indonesia. INDO. O berarti Oman. Kalau 6 jam lagi kita berada di mana? Ethiopia. Jadi setiap kali kita melangkah berapa jam ke depan, itu yang kita lihat adalah huruf yang ada di kalimat tersebut ya. Ice breaking normal. Pak Yogi paling sering buka di kuisis atau di mana banyak ya. Kita bisa pelajari berbagai macam ice breaking, baik yang bergerak, senam, gerakan dan sebagainya, kemudian pengelompokan, maupun yang harus menggunakan seperti ini logika ya. Indonesia 4 jam lagi bukan dihitung Indonesia plus 4 jam berapa, tapi tidak, dihitung kita adalah Indonesia, INDO, O Oman atau negara yang lain sebagainya. 2 jam ke depan N Nepal bisa ya. Itu hanya sedikit untuk membuka kegiatan kita pada siang hari ini untuk berkeliling dunia, bahwa dunia itu sekarang sempit. Kita ada di era globalisasi ya, di dunia yang semakin maju teknologinya. Jadi kita, dunia itu dalam genggaman kita, tinggal buka HP, semuanya sudah ada di situ. Informasi apapun ada. Oke, menginjak materi. Yang pertama adalah tentang makna kata disiplin, nilai-nilai kebajikan, 3 motivasi perilaku manusia, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ada 8 materi yang akan saya sampaikan, tapi ini singkat-singkat semua, jadi nanti kita bisa saling tanya jawab, bertukar pengalaman, karena di sini banyak guru-guru senior juga yang mungkin dulu saya pernah melaksanakan, cuma baru sekarang kita tahu ini namanya ini, ini namanya ini. Kita akan membedah satu persatu. Makna kata disiplin seperti apa sih? Disiplin itu konotasinya selalu sesuatu yang ketidaknyamanan. Kita menerapkan disiplin ke siswa. Siswa ini tidak akan nyaman dengan kata itu. Ya, kalian harus datang tepat waktu. Ada yang tidak nyaman dengan datang tepat waktu. Kalian harus potong rambut pendek. Ada yang tidak nyaman karena malu. Kepalanya mungkin kotak, seperti apa ya. Definisinya seperti itu. Ki Hajar Dewantara itu menyampaikan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya.
Jadi tidak menyuruh orang, tetapi mendisiplinkan diri kita sendiri. Sekeras-kerasnya, mungkin dalam hal beragama, sholat ya kita harus keras pada diri kita harus sholat. Mungkin ada yang tidak, ya itu berarti kita belum keras pada diri kita sendiri. Tetapi itu sama saja, jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, jika kita tidak bisa menerapkan kekerasan itu ke dalam diri kita sendiri, maka wajiblah penguasa lain, orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Ini kata Gadjar Dewantara. Jadi saya mengutip Gadjar Dewantara dalam pemikiran, konsepsi, dan keteladanan sikap merdeka cetakan kelima tahun 2013, sudah disadur oleh Kemendikbud di halaman 470. Ya, ini kata disiplin itu untuk diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa, kita butuh peraturan yang akan mengatur diri kita. Kita butuh Pancasila, kita butuh undang-undang untuk mengatur diri kita untuk hidup bernegara. Ini sebagai pembuka ya, makna kata disiplin. Jadi biar kita tidak salah mengartikan disiplin itu seperti apa. Setelah disiplin itu akan muncul beberapa nilai kebajikan. Ada 5 organisasi. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, itu menerangkan beberapa nilai kebajikan, baik beriman, mandiri, bernalar sampai di kreatif. Di P5 mungkin Pak Mamat lebih mendalam lagi ya, karena sudah mengalami dan sudah melaksanakan kegiatan P5 di kelas 7. Kemudian IBO Primary Years Program itu sikap murid. Jadi tidak hanya kita, tapi sikap murid itu yang harus ditonjolkan apa? Toleransi, rasa hormat, integritas, dan semuanya ini kita harus memunculkan itu dalam diri siswa. Kita tidak bisa hanya sekedar menyuruh, tapi dalam Ki Hadjar Dewantara yang mungkin teman-teman sudah mengerjakan PNM, bahwa Ki Hadjar Dewantara itu menuntun. Menuntun itu berarti menemani dari awal proses sampai selesai, sampai berbentuk produk. Itu namanya menuntun, bukan menyuruh. Kalau menyuruh kita ibaratnya bos, kamu pergi, kamu duduk, kamu nulis. Kita menemani nulis, kita menemani nyapu. Ya, itu kita sebagai penuntun. Kemudian di IHF, Indonesian Heritage Foundation, nilai-nilai kebajikan banyak banget ya. Di situ salah satunya adalah kejujuran dan diplomatis. Diplomatis berarti kita berhubungan dengan orang, bersosialisasi, ada percaya diri, kemudian ada kedamaian dan kesatuan, berbineka tunggal ika, sama ya dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ya, kita harus bisa menjadi orang yang dapat dipercaya, lurus hati. Kadang kita juga sebagai pendengar yang aktif, kemudian tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri kita masing-masing. Kemudian the 7 essential virtues, kita harus bisa berempati, kita juga mempunyai suara hati, kontrol diri dan rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Semua itu sudah terangkum dalam sila kita, dalam 5 sila ketuhanan yang Maha Esa sampai selesai, dan bisa dipecahkan menjadi beberapa materi yang saya sampaikan tentang nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang terakhir, nilai-nilai kebajikan, The Virtues Project. Banyak banget di sini ya, mulai dari peduli, terus terang. Poin-poin ini kita munculkan dalam diri siswa, termasuk kita sendiri. Sebelum kita menyuruh siswa, kita sudah menunjukkan rasa-rasa yang seperti ini, nilai-nilai kebajikan yang seperti ini. Ya, kita sebagai contoh role model di kelas kita dulu, baru di kelas lain, kemudian di sekolah dan di masyarakat. Jadi mulai dari hal yang paling kecil. Kalau kami kemarin itu ada beberapa role model itu tidak melulu guru penggerak itu selalu di sekolah, tetapi di rumah. Di rumah kita nyontohin nyapu untuk anak kita, ngajarin anak kita mencuci, membersihkan rumah. Itu kita sebagai role model, baik sebagai ayah maupun sebagai ibu. Motivasi perilaku manusia, kita sekarang berada di posisi sebelah mana nih sekarang? Apakah motivasi kita untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Kita kerja sebagai ASN,
itu kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita introspeksi diri. Kemarin saat kami mengikuti modul ini 1 bulan yang lalu, banyak yang merasa tertampar karena kita masih banyak yang berada di poin 1, menghindari ketidaknyamanan, takut nanti dimarah kepala sekolah, takut dimarah kepala dinas, takut dimarah Pak Bupati kalau kita tidak masuk, karena kita terikat di PP nomor 53 tahun 2010. Di situ jelas tertulis tidak masuk sekian hari, 2-3 hari, ringan, berat, sedang, seperti apa, di situ jelas. Nanti bisa dibuka di PP nomor 53 tahun 2010. Atau kita berada di nomor 2 untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, biar dilihat, Pak Kavi sok-sokan rajin. Untuk mendapatkan imbalan, apakah kita berada di posisi itu? Atau kita sudah di posisi 3 untuk menjadi orang yang mereka inginkan, untuk menjadi orang yang saya inginkan. Kita bisa menghargai diri kita sendiri. Kita beli sepatu mahal, menghargai kayak kita udah kerja. Ya pengenlah kita punya sepatu mahal biar nyaman bekerja. Itu cara kita menghargai diri kita sendiri. Ya. Menjadi apa yang kita inginkan. Aku datang tepat waktu itu bukan karena mau dimarahin, bukan karena biar tidak dimarahin, tapi pengen menghargai dirinya sendiri karena sudah diamanahi sebagai guru, diamanahi sebagai ASN, kita datang tepat waktu. Setelah itu kita jadi role model, anak didik kita pasti akan datang tepat waktu. Itu kita berada di posisi yang mana? Kalau saya kemarin masih berada di posisi untuk menghindari ketidaknyamanan. Saya menyadari itu beberapa tahun yang lalu. Takut dihukum, takut ini, bela-belain berangkat pagi. Ya, tapi seiring berjalannya waktu sudah mulai berubah. Saya mau datang pagi, mau datang siang, tetap saya akan berangkat karena kebutuhan saya sebagai seorang guru. Saya datang terlambat, konsekuensi saya dihukum berarti. Itu 3 motivasi perilaku manusia. Hanya 3 tersebut kita yang mendasari kita untuk berbuat sesuatu. Kemudian hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman ini konotasinya adalah negatif. Apapun itu. Kamu bajunya keluar, berdiri di depan tiang bendera, hukuman. Konsekuensi itu atas apa yang telah kita lakukan. Kita datang terlambat, konsekuensi kita dipanggil kepala sekolah. Ataukah restitusi? Restitusi itu yang paling positif. Kenapa? Kita memberi kesempatan kepada diri kita, memberi kesempatan kepada siswa kita untuk berbuat lebih baik lagi. Jadi ini ada beberapa yang bisa saya sharekan untuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ya, ada identitas gagal dan identitas sukses. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi harus terjadi karena sudah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan. Kalau restitusi itu pilihan. Sampai di sini mungkin ada beberapa rekan-rekan yang mau bertanya misalnya untuk jadi contoh restitusi itu seperti apa sih? Contoh konsekuensi seperti apa? Korban mendapatkan ganti. Anak melakukan pelanggaran misalnya, melanggar peraturan di kelas, dikeluarkan dari kelas. Konsekuensi itu namanya. Tetapi sebagai guru, mata pelajaran tersebut memberikan pilihan lain. Setelah dikeluarkan, di luar dia belajar materi A, itu masuk ke restitusi. Jadi siswa merasa dihargai, siswa merasa saya masih bisa dapat pelajaran, tidak sekedar dikeluarkan, tidak sekedar dihukum. Misalnya disuruh lari keliling, nggak apa-apa, tapi setelah itu besok kamu harus merangkum ini ya, materi A, materi B. Di situ restitusi berperan, bukan hanya dapat hukuman. Kalau hukuman ujung-ujungnya adalah murid tersakiti. Dia merasa aku dihukum terus. Buat apa aku bener toh masih dihukum.
Ya, ini beberapa contoh yang bisa saya share pada teman-teman, konotasinya seperti apa, negatif, netral, dan positif. Ya, awas kalau dilakukan lagi ya. Awas, kata-kata awas itu adalah hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Salah, lakukan nih, kamu harus lari, kamu harus di luar kelas, itu konsekuensi. Kemudian restitusinya apa? Hal ini yang sesungguhnya ini kamu lakukan apa sih setelah ini? Mau belajar lebih baik atau tetap dengan perilaku yang sebelumnya? Itu yang disebut dengan restitusi. Kita masih berkutat di hukuman, kadang-kadang konsekuensi, belum sampai ke arah restitusi. Kalau hukuman identitasnya, konotasinya adalah gagal, negatif. Murid akan menyembunyikan kesalahan, ngakal kalau bahasa kita. Lama-lama dia ngakal, makin pintar ngakal nanti mereka. Kemudian murid merasa bersalah, tidak diharapkan. Kalau yang ketemu siswa yang kecil hati, bisa-bisa bunuh diri. Itu yang efek paling parahnya. Tapi kalau konsekuensi itu bisa sukses. Dia hanya kehilangan hak, kemudian detention, menahan diri. Kemudian kita obati dengan restitusi agar anak ini tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Kalau dalam Islam taubat, taubatan nasuha, itu restitusi. Ya, kalimatnya hanya seperti itu. Nanti materi ini juga akan saya share ke teman-teman semua. Jadi biar untuk sama-sama belajar ya, sharing tentang apa sih yang dapat di guru penggerak. Kemudian keyakinan kelas. Sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas? Apa bedanya keyakinan dan peraturan kelas? Di sini ada beberapa soal nih, ada 2 soal. Kenapa kita menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2, motor? 1, apakah karena peraturan? 2, untuk keselamatan kita. Jawabannya bukan ini padahal. Jawabannya adalah kebutuhan. Itu sudah kebutuhan kita. Kalau kita masih menjawab seperti ini, untuk keselamatan, itu adalah keyakinan, bukan peraturan kelas. Peraturan itu tertulis yang harus kita patuhi. Keyakinan itu lebih abstrak, lebih jelimet, lebih detail lagi ya. Abstrak lebih detail karena menyangkut tentang keyakinan dalam dirinya masing-masing. Oh, saya pakai helm pengen selamat. Saya pakai helm karena peraturan di Indonesia wajibkan pakai helm. Berarti belum memikirkan tentang keselamatan dirinya. Kemudian kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker. Untuk apa? Untuk kesehatan dan atau keselamatan. Bisa disimpulkan bahwa nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan. Tidak tertulis tapi tersirat. Nah, itu tugas kita di kelas untuk membentuk keyakinan kelas. Keyakinan yang seperti apa? Saya harus belajar setiap hari misalnya. Itu kan tidak tertulis di peraturan kelas. Tetapi kita bisa laksanakan itu dengan keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Mau nggak mau mereka akan melaksanakan itu di rumah karena sudah menjadi kesepakatan. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Itu keyakinan berbineka tunggal ika. Kita berbeda-beda tetap satu jua. Keyakinan itu yang dipegang oleh pendiri bangsa Indonesia yang akhirnya kita bisa bersatu selama 70 tahun lebih. Toleransi kita paling bagus daripada negara lain. Ada beberapa negara yang manhajnya sama, keyakinannya sama, tetapi mereka saling berebut kekuasaan. Imamnya sama padahal. Ya. Indonesia dengan berbagai macam
organisasi, berbagai macam keyakinan. Di Islam saja ada beberapa imam yang diyakini, ada 4 imam di Ahlussunnah wal Jamaah. Itu pun masih saling berperang, masih saling mengkafirkan. Satu negara Somalia itu hanya satu keyakinan, manhajnya Wahabi Salafiyah, satu. Tetapi pemimpin negara hanya memiliki setengah dari negaranya, karena mereka meyakini bahwa negara ini tidak boleh dipimpin oleh orang tersebut. Akhirnya ada perompak, ada pemberontak. Di kita tidak banyak cabangnya, tapi kita bisa bersatu karena kita punya keyakinan bahwa Bhinneka Tunggal Ika. Dan itu yang harus kita tularkan ke kelas kita masing-masing, bahwa kelas kita akan menjadi kelas yang terbaik, kelas kita menjadi unggul misalnya. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5: kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan, dan bertahan hidup. Yang mana yang belum kita rasakan saat ini? Apakah tentang penguasaan? Kasih sayang kita butuh perhatian dari orang lain, dari orang tua, dari suami, dari istri, dari anak, kasih sayang. Penguasaan itu lebih ke pengakuan bahwa kita ini diakui di rumah, kita diakui sebagai orang tua, diakui sebagai ayah oleh istrinya, oleh suaminya, diakui, oh ini istri saya, tempat saya bersandar misalnya. Kemudian di kelas kita diakui sebagai guru, di masyarakat kita diakui sebagai tokoh masyarakat misalnya. Itu penguasaan. Kesenangan itu kita memilih melakukan apa yang kita senangi. Oh, saya senang main gitar, saya main gitar. Tidak ada paksaan, tidak ada larangan untuk itu. Berarti kebutuhan kita tercukupi dong. Kebebasan apa? Kita bebas menentukan apa yang akan kita lakukan. Kita bebas untuk bahagia, dan kita bebas menentukan kebahagiaan kita itu apa. Saya dengan Butris mungkin berbeda kebahagiaan. Saya bahagia kalau saya punya uang banyak misalnya. Butris, saya bahagia yang penting saya bisa sama anak-anak. Sama-sama bahagia tapi berbeda definisinya, berbeda tolak ukurnya. Itulah kebebasan. Kemudian kita bertahan hidup, sandang, pangan, dan papan. 5 kebutuhan itu yang harus kita cukupi. Kita harus mencukupi hal itu. Sudahkah kita mencukupinya? Nah, kita merefleksikan diri kita sekarang ini bagaimana. Apakah kita kurang penguasaan, kurang diakui di masyarakat, atau kurang diakui di sekolah? Ataukah kita kurang kasih sayang nih? Jadi kita masih cari-cari perhatian. Berarti kebutuhan dasar kita belum tercukupi. Lanjutnya, posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini yang harus kita perankan dalam kehidupan kita di sekolah, sebagai pendidik, sebagai tenaga pendidik. Apakah kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau paling tinggi adalah manajer? Kita di posisi apa? Kalau tadi disebutkan ada konsekuensi, hukuman, dan restitusi. Kita di mana nih sekarang? Ya, kita akan menjadi seorang penghukum kah sebagai guru, atau kita membuat rasa bersalah? Wah, gara-gara kamu nih saya jadi dimarahin kepala sekolah, nak. Gara-gara kamu saya dipanggil kepala sekolah. Akhirnya siswa merasa, wah saya salah, saya nggak ada gunanya, merasa bersalah. Kadang-kala hal itu benar, kadang-kala, tapi tidak semua siswa bisa kita samakan. Ada kita sebagai teman, saat anak melakukan kesalahan, kenapa kamu seperti itu? Halus banget bahasanya, karena kita memposisikan diri sebagai teman. Atau sebagai penghukum, kamu masuk terlambat, sekarang lihat peraturannya di buku peraturan, kalau terlambat poinnya sekian, kamu harus ngapain. Kita sebagai penghukum. Ada anak yang kalau dihukum jerah, ada anak yang kalau dihukum makin jadi. Kalau ketemu yang seperti itu, kita sebagai apa? Kita harus sebagai teman. Kalau ketemu anak yang kecil hati, kita sebagai apa? Sebagai pemantau, atau sebagai manajer, yang paling tinggi sebagai manajer, sebagai kepala sekolah, menyelesaikan masalah. Maka dari itu harus ada mekanismenya dalam menghukum siswa.
Kita sebagai guru, wali kelas, wakil maupun kepala sekolah, di mana posisi kita? Ya, kalau kita bisa sebagai manajer saat kita menjadi guru di kelas, itu lebih bagus lagi. Kita bisa mengidentifikasi seperti apakah kesalahan yang pernah dilakukan oleh siswa. Ada beberapa contoh tentang pembuat rasa bersalah. Di sini. Sebagai penghukum biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem buku pelanggaran yang kita buat. Itu sebagai alat, sebagai yang menekan murid-murid lebih dalam. Kalimat yang biasa diucapkan oleh seorang guru yang pertama, patuhi aturan saya, awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Tipe-tipe guru penghukum menggunakan suara nada yang tinggi. Hasilnya seperti apa? Kemungkinan murid akan marah, dendam, bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya. Yang terjadi sekarang, mencoret meja, mencoret dinding kamar mandi ya. Ini salah satu efek kita. Jadi kemarin kami banyak tertampar di modul yang ini. Atau kita sebagai pembuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Ini beberapa contoh-contoh kalimat yang sering dilakukan ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Saya paling sering banget mengucapkan kalimat ini ke anak. Jadi saya sebagai pembuat rasa bersalah. Mereka nangis, mereka berubah. Tetapi murid menjadi orang yang gagal. Jadi saya merusak masa depannya. Saya mulai introspeksi diri setelah mempelajari modul ini. Tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Jadi saya itu lebih berbahaya daripada hanya sekedar penghukum. Karena membuat rasa bersalah, dia akan trauma, akan selalu mengingat. Ya. Kemudian kita sebagai teman, ini biasa dilakukan nih oleh beberapa ibu guru biasanya atau guru BK. Ini biasanya guru BK materi ini sudah dimakan saat bangku kuliah. Nih, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Kamu nih udah diajari, sudah dibantu biar naik kelas, masih saja bikin kesalahan. Nah, kita sebagai teman itu berarti di situ. Hasilnya apa? Murid merasa akrab dengan guru. Dampak positif. Dampak negatifnya apa? Murid tergantung pada guru tersebut. Ini sering banget juga saya melaksanakan kegiatan ini. Si A dengan guru-guru lain tidak nurut, melakukan pelanggaran terus, keluar terus. Sama saya nurut. Ini salah satu efek negatifnya. Karena sama saya turutin terus, saya iyain terus. Ya. Belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Ini salah satu contoh efek negatif kita sebagai teman saat berhadapan dengan siswa. Kemudian sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau itu hampir seperti dengan penghukum ya, sesuai dengan peraturan. Peraturannya apa? Apa yang kamu lakukan? Kalau sudah tahu sanksinya apa nih? Konsekuensinya apa? Ada negosiasi di situ. Ya. Suara datar, bahasa tubuhnya formal, biasa saja dia. Efeknya apa? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Guru tidak menunjukkan sesuatu emosi yang berlebihan, marah atau membuat rasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman dengan harus tinggal kelas pada jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal sendiri. Ujung-ujungnya kita yang rugi. Waktunya kita untuk istirahat, malah kita ngawasin siswa kita lagi.
Yang terakhir adalah sebagai manajerial. Apa yang kita yakini? Ya, flashback kembali ke keyakinan kelas yang sudah kita sepakati apa. Jadi anak sadar, oh kita sudah sepakat bahwa masuk harus sesuai dengan waktu bel. Kalau sudah bel, langsung masuk, langsung ganti baju, misalnya habis olahraga. Dia yakin. Kemudian bagaimana cara memperbaikinya kalau salah? Nah, apa rencana kamu? Kita tanyakan, ada feedback, ada komunikasi positif antara guru dengan siswanya. Itu kita sebagai manajer. Jadi kita memberikan pilihan-pilihan untuk siswa kita. Nah, ini segitiga restitusi ya, untuk memvalidasi, membenarkan atau menyalahkan yang dilakukan oleh siswa. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita tidak bisa menjudge si A dan B sama-sama melakukan kesalahan, alasannya sama, tidak bisa. Kita tanya dulu, validasi dulu. Alasannya apa kamu melakukan itu? Validasi tindakan yang salah. Sudah benar-benar belum alasannya? Oh, saya melakukan ini karena saya broken home, karena saya ditinggal ibu saya misalnya. Yang satu karena saya bangun siang, lupa tidak sholat subuh, sama-sama datang terlambat sekolah nih, tidak diperhatikan orang tua. Validasi dulu. Setelah validasi, kemudian menanyakan keyakinan. Kamu benar enggak? Kamu salah enggak? Setelah itu kita stabilkan identitas, ya, kita netralkan lagi kondisinya biar dia tidak merasa bersalah, bahwa dia tetap merasa dia ini diperhatikan oleh gurunya, merasa diperhatikan oleh orang-orang di sekitarnya. Ini namanya segitiga restitusi. Kemudian setiap orang pasti melakukan kesalahan. Saat menstabilkan identitas, yang kita sampaikan ini, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi dia, oh saya ternyata enggak sendirian. Berarti besok saya harus lebih baik lagi dari hari ini. Seperti itu. Ya, kalau tadi menanyakan keyakinan seperti apa, kamu ingin jadi orang yang seperti apa, kamu ingin seperti apa ke depannya. Kemudian kita arahkan bahwa anak-anak ini menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, karena ini termasuk salah satu tugas kami untuk memberikan pengimbasan apa yang kami dapatkan. Karena mungkin selama ini kita sudah melakukan tapi kita belum mengetahui isinya seperti apa sih. Kalau mungkin di luar orang bilang, oh guru penggerak ribet ini dan itu, hanya sekedar LMS, aksi nyata dan sebagainya. Tidak, tapi kita harus bisa menyampaikan materi-materi ini terutama kepada teman-teman kita sendiri, bukan ke siswa. Karena kita akan menjadi contohnya dulu. Guru-guru jadi contoh, baru siswa melakukan itu. Kita sudah bisa, siswanya baru bisa. Bukan siswa kamu harus nyapu, harus ini, harus itu. Kitanya enggak nyapu, kitanya enggak membersihkan sekolah. Ya siswa tidak akan nurut. Gitu. Itulah Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa kita sebagai seorang penuntun. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada teman-teman yang bisa sharing pengalaman atau memberikan pertanyaan tentang materi budaya positif. Keyakinan kelas seperti apa sih yang harus kita terapkan di kelas? Keyakinan-keyakinan yang positif seperti apa? Mungkin itu, atau kalau memang tidak ada, kita selesaikan jaga hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat materi yang disampaikan. Nanti akan saya share materi ini di grup sekolah biar bisa jadi bahan pelajaran atau sesuatu yang bisa disampaikan ke siswanya bahwa kita berproses menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pagi. Oke, hari ini yang tidak masuk berapa orang? 4. Kenapa tidak masuk? Sakit. Yang apa siapa yang apa? Berapa orang yang apa? Satu aja. Oke. Hari ini Bapak akan menyampaikan tentang budaya positif. Tahu budaya positif tidak? Budaya positif itu budaya yang harus dilakukan oleh semua orang, baik di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Contoh budaya positif apa sih? Yang positif apa? Positif. Budaya yang positif apa? Bersedekah. Oh, hebat. Apa lagi? Yo, sudah ada satu yang ubah. Apa lagi? Membantu sesama. Sesama apa? Sama manusia. Harus melihat agama enggak? Ya. Terus membantu tiang doa boleh? Boleh. Apa lagi? Berarti namanya apa? Saling menghargai dan menghormati orang lain. Apa lagi? Apa lagi budaya positif? Mengucapkan salam. Kalau peraturan kelas, sekarang Bapak tanya peraturan kelas apa aja peraturan kelas? Tiket itu ngapain? Nyapu, bersihkan kelas, apa lagi? Ngepel, terus apa lagi? Apa lagi? Ya, itu ditulis kan kayak gitu peraturan kelas, tiket ditulis. Nah, itu ada jadwal tiket. Apa lagi di sini yang ada di sini? Ya. Membersihkan sungai penuh sampah, memakai sarung tangan, tidak lupa puisi. Apa itu? Keyakinan. Apa itu keyakinan? Saya yakin. Saya punya keyakinan, punya agama. Kalian kalau naik motor pakai helm buat apa? Selamatan. Apa lagi? Apa lagi? Ya, apa lagi? Mematuhi peraturan. Kalau kalian jawabannya masih mematuhi peraturan, berarti itu baru peraturan, belum keyakinan. Kalau keyakinan, itu kalian sudah sadar, menyadari bahwa pakai helm itu penting. Pakai helm itu penting untuk keselamatan diri, kebutuhan. Mau ada polisi atau tidak, tetap pakai helm. Mau naik motornya pelan atau kencang, tetap pakai helm. Mau motornya buruk kayak motor bapak, nggak bisa kencang, tetap pakai helm. Kalau kita nggak nabrak, kadang kita yang kita udah hati-hati. Tapi ada orang yang tidak hati-hati. Ujung-ujungnya kita yang nabrak. Bahaya nggak? Nah, sekarang di kelas kalian nanti satu persatu membuat keyakinan kelas. Contohnya nih, nanti kalian masing-masing membuat. Contoh dari Bapak pengennya kelas 7C itu menyapa guru dengan sopan dan santun. Selamat pagi Pak, apa kabar? Ucapkan salam. Itu dari Bapak. Kalian apa pengennya? Tulis tapi di kertas. Paham nggak? Paham ya. Kemudian nanti ditempel. Nah, bantu nempel dulu. Yuk, cara yang tinggi, tempel. Buka, tempel di papan tulis. Baru nempel aja dulu. Nah, ini dibuka dulu nih. Ya. Terus tempel di sini. Oke? Yang dulu di pojok ya, jangan terlalu di sini aja. Nah, jadi semuanya bisa membaca.
Membaca. Nanti semuanya menulis masing-masing ya. Siapa saja boleh menulis. Bapak bagi satu persatu kertas. Kalian tulis kemudian nanti kalian tempel di depan. Tahu enggak? Pohon keyakinanmu Perhatikan, sekarang di depan sudah ada yang namanya apa? Pohon keyakinan. Pohon keyakinan. Pohon keyakinan itu adalah sesuatu yang kalian sepakati. Kalian sepakat tidak seperti itu? Sepakat tidak bahwa kelas ini harus selalu bersih? Senang tidak kalau kelasnya bersih? Kalau hanya satu orang yang sepakat bahwa kelas harus bersih, kelasnya bakal bersih tidak? Tidak, karena dia sendirian, capek. Tapi kalau semuanya sepakat, berarti semuanya harus membantu, bekerja sama atau bersama-sama bekerja. Nanti boleh ya menulis kelas selalu bersih. Misalnya, terus ada yang menulis, misalnya pagi-pagi sebelum masuk sekolah semuanya merapikan tempat duduknya dan lantai di kelas, juga di sekitar kelas. Pulang sekolah membersihkan dulu sebelum pulang. Kesepakatan. Ditulis kemudian ditempel, jadi semuanya bisa membaca di sini. Ya, ditempelnya di mana? Ditempelnya di pohon. Biar apa? Biar pohon ini makin besar, keyakinan kelasnya meluas dari kelas 7C. Nanti kelas 77 yang lain ikut. Wah, kelas 7C bersih, kelas 7C rapi depannya. Aku ikut ah. Berarti membawa dampak yang positif. Kalian mau jadi contoh. Kalau jadi contoh seneng nggak? Masa mau jadi pengikut terus ya? Nanti bapak bagi satu persatu. Ini kertas ini bisa ditempel ya. Misalnya nih, kalau buka, tulis di depannya. Yang lengket ini nanti buat ditempel. Nah, misalnya. Oke? Tahu? Sekarang yang membagi, siapa yang mau membagi kertas ini? Ya, maju. Bagi satu persatu. Yang mau minta dua, kasih dua. Jangan mau bawa pulang. Ya. Yang sudah dapat boleh langsung menulis keyakinan kelas yang diinginkan. Ya, pengennya apa untuk kelas ini? Ya, boleh. Kalau nggak minta nggak usah. Silakan ditulis. Jangan sampai terbalik ya. Boleh pakai apa saja boleh. Ya, tulis keyakinan kelas kalian pengennya seperti apa. Keyakinan kelas ini harus disepakati, berarti harus dijalankan. Kalau peraturan dari Bapak kayak peraturan sekolah, buku hijau itu harus potong rambut pendek, harus ini, harus itu namanya peraturan sekolah. Kalau ini adalah keyakinan kelas, kesepakatan yang kalian Terima kasih. Silakan Bapak kasih waktu 2 menit.
menit untuk menulis keyakinan kelas. Besar gak apa-apa, tulisannya jelek gak apa-apa. Ya. Pak, tulis nama apa? Gak usah. Saya ingin kelas terbang. Nah, di sini pohonnya ada pohon yang kecil, ada burung-burung. Ini kalau burung ini burung zaman bapak masih kecil dulu. Kalau menggambar burungnya kayak gini, ada gunungnya dua, ada jalan di tengah. Burungnya seperti ini, karena dari jauh kelihatan. Ya. Sudah? Yang sudah nama yang positif, misalnya nih bukan nama asli ya, misalnya bapak namanya siapa? Pak Kafi, huruf depan bapak K. Pakai nama positif yang berawalan dengan huruf depan kalian. Bapak Pak Kafi, Pak Kafi keren. Jadi kalau teringat atau mendengarkan kata keren, oh Pak Kafi, Kafi keren. Nah kalian apa? Domba yang positif. Ya, Kafi keren. Misalnya siapa namamu? Hayat, ya. Hayat hebat. H. Huruf depannya H. Hayat hebat. Jadi kalau dengan kata hebat, berarti Hayat keren. Kafi keren. Oh, Kafi keren. Kan sudah punya istri, keren berarti ya. Ya, ditulis di bawah itu. Pakai petik atau dikurung nama kerennya, nama positifnya. Kafi keren. Terus kamu N apa? Siapa namamu? Reza Rajin. Kan nama positif, dia itu doa. Ya, doa biar kalian menjadi orang yang positif. Pak Kafi keren, walaupun jelek tetap keren. Siapa yang mau muji diri sendiri ya? Oke. Zelda, Z apa? Ayo. Zebra. Apa? Nah, boleh bebas. Yo, sudah? Sudah. Sekarang seperti ini, perhatikan satu persatu menyebutkan nama positifnya. Ya, mulai dari depan ke belakang ya. Perhatikan urutannya. 1, 2, 3, 4. Ular ya, kayak ular. Liling kayak ular. Menyebutkan nama positif. Contohnya. Contoh ya, dengerin. Siapa namamu? Arjuna apa? Nama positifnya apa? Cepat. Arjuna A berarti hanya apa? Oh, nama positif ya, nama positif. Kalau bapak berarti bapak menulis di sini sudah bapak tulis nih. Saya ingin kelas bersih, di bawahnya keren. Oh berarti ini yang punya Pak Kafi. Sudah?
ya. Kafi keren. Hebat. Keren, hebat. Amazing. Apa ini apa? F itu boleh, nggak boleh sama. Yang positif, kalimat yang positif yang maju doa boleh. Ya. I is the best, terbaik. Better, B better. Boleh apa lagi? Bebas. Apa? Amazing. Mengulang. Misalnya, siapa namamu? Arjuna apa? Arjuna Anugrah. Dia menyebutkan Arjuna, sebutkan namamu. Arjuna Anugrah. Kemudian giliran bapak nih. Bapak menyebutkan Arjuna Anugrah Kafi keren. Dilanjutkan. Dika Damai. Ya ini dulu mulai dari dia dulu dong. Arjuna Anugrah Dika Damai. Ini? Kafi keren. Dika Damai. Nah, lanjut ya, diulang. Jadi nanti yang terakhir, ya, yang terakhir menyebutkan semuanya. Oke, harus bisa ya, harus ingat nama temannya. Oke, oke, makanya didengerin, diingat-ingat. Lupa nggak apa-apa, nanti diingat-ingatin sama temannya. Siap, mulai dari bapak dulu. Jadi kamu nanti sebutkan nama bapak, baru kamu. Nanti ngikut terus, mulai dari bapak semuanya. Oke, siap? Sudah semua nama positifnya? Oke, kita mulai permainan kita. Dengerin ya. Kafi keren. Arjuna Anugrah Dika Damai. Dua terus. Rindu rapi, oke terus. Lanjut. Sakti keren Arjuna Anugrah Dika Damai. Rindu rapi Aksa Harum. Aksa Harum, oke lanjut dari bawah. Kafi keren Arjuna Anugrah Dika Damai. Rindu rapi. Dika Damai, Rindu Rapi, Raksa Harum, Naura Natural, Galang Giat Belajar. Galang Giat Belajar. Kafi keren Arjuna Anugrah Dika Damai. Rindu Rapi, Harum, Aksa Harum. Natural. Naura Natural. Galang Giat Belajar. Hayat hebat. Keren Arjuna Anugrah Dika Damai. Rindu rapi Aksa Harum. Naura Natural. Galang Giat Belajar. Hayat hebat. Oke. Bisa ya berarti ya. Wih, terus.
panjang kita lagi. Reza Rajin, Viola, Hemas, Rina, Rikasa. Apa? Oke. Bentar ya. Yo kenceng ya, kenceng. Nyontek ini. Yo. Kaki keren, Arjuna Anugrah. Ayo, ya kan gak usah nyontek. Ya, diam dulu ya. Terus. Anggun. Terus. Sambil lihat kawannya boleh, sambil lihat dari ini. Hebat, rajin, famous, anggun, amazing. Oke. Amazing itu luar biasa. Terus. Rindu Rafi, Hafsa Harum, Laura Natural, Galang Giat Belajar, Hayat Hebat, Reza Rajin, Viola Hemas, Ana Rikasan, Afifah Anggun, Amazing, Oliver Maju. maju. Oke. Lanjut. Oke. Dengerin biar hafal, biar ingat temannya. Apa? Nyaman, wah bikin nyaman. Ya terus. Ya. Dikit lagi nih, dikit lagi. Ayo. Kaki keren. Ah. Anugerah Dika Damai. Ah. Rindu Rafi. Baru, apa lagi? Galang, Giat Belajar, Hayat Hebat, Reza Rajin, siapa namanya? Viola Mas, Famous, Anggun, Magic, Maju, ini nyaman kan? Akbar apa? Antum lupa. Akbar apa? Akbar Antu. Akbar apa? Akbar Aman. Terus. Anugerah. Terus. Kuat-kuat kenceng ngomongnya. Yang lain diam, yang lain diam. Kasih tahu pelan-pelan ya apa? Hebat. Rajin, celah, Maju. Nyaman. Akbar, Aman. Aman. Siapa?
dengan luar biasa. Luar biasa. Lanjut. Luar biasa. Agung, Sobika, Kayak Damai, luar biasa. Rindu, Kaki, Molidan maju, Naira, nyaman, Akbar, Amal, Luar biasa. lintasan fasilitas. Oke. Kaki keren, Arjuna, Anugrah, Damai, Rindu, Kaki, Hafsa, keren, Arjuna, Anugrah, Ika, Damai, Rindu, Rapi ya, Rindu Rapi, Ayat, Kumarang, Hebat. Amazing. Hebat. Nyaman. Hebat. Aman. Dika Damai. Dikit lagi. Memahami. Oke, terus. Kaki keren, Arjuna, Anugrah, Terus. Ayo, selesaikan. Damai, Tapi Hafsa, Ayu, Maulana, Natural, Galang, Hebat belajar, Reza Rajin, Banyak kepikan. Kasar, Anggun, Ayu, Maju, Naira, Nyaman, Akbar. Akbar, Aman, Luar biasa. Orang luar biasa, Terus. Begitu. Yakul, Gugun,
Terakhir, semuanya diam, terakhir. Kuat. Ayo. Yang lain diam dulu, yang lain diam. Siapa namamu? Afri. Apa ayo? Nyambung. Nah, tepuk tangan dulu. Perhatikan, sekarang sudah punya nama yang positif, sudah punya nama yang membuat kita ini semakin bersemangat. Kalau dia bilang Gugun ganteng, wah berarti besok dia bisa jadi orang yang ganteng. Galang giat belajar, wah berarti di rumah dia harus giat belajar. Kalau nggak giat, malu dong dengan nama. Nah sekarang kalian pasang apa yang sudah kalian tulis ke depan, satu-satu, jangan berebut. Ya satu-satu pasang. Oh. Di paling tinggi. Wah, ini semua. Di paling tinggi, woi. Ini kalau dia, kalau nak kayak, ini. Ya, yang belum nempelin. Sudah. Oke, silakan duduk, diam ya. Perhatikan, yang sudah ditulis di depan bisa kalian baca nanti saat istirahat, saat keluar dari kelas, saat lewat. Dan itu yang harus kalian sepakati, bahwa di sini adalah semuanya yang bernilai positif. Dimulai dari kelas 7C, SMP Negeri 3 Pangkalan akan menjadi sekolah yang lebih maju, seperti Maulidan maju, ya, menjadi anak-anak yang selalu giat belajar, menjadi sekolah yang nyaman. Kemudian sekolah setelah nyaman, sekolahnya menjadi aman. Kemudian siswa-siswanya selalu mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari nama-nama itu saja menjadi sesuatu yang bernilai positif. Sekarang kita mau nggak berubah menjadi lebih baik? Nah, pelan-pelan.
Asal ingat nama nyaman, ingatnya merah. Nyaman merah. Ya. Saat ingat kita harus rajin belajar, giat belajar, ingatnya galak. Ya. Ganteng, gugur, aduh. Udah nggak apa-apa. Ya, itu saja yang harus kalian sepakati sekarang. Bapak harapkan kalian menjadi anak-anak yang hebat. Ya. Ada yang pinternya matematika, ada yang pinter olahraga, ada yang pinter IPA. Semuanya mempunyai kelebihan masing-masing. Kenyataannya tadi yang terakhir juga bisa mengingat semua teman-temannya. Tadi pas pertama bingung kan, wah kok terakhir banyak nih mengingat. Bisa juga mengingatnya, ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Itu saja. Setelah ini boleh kalian kira nanti dibaca-baca. Oke? Nilai kalau ada